Sejak perilisannya, Pandora Papers sukses menghebohkan dunia. Penyelidikan yang menguak aset rahasia, kesepakatan bisnis dan kekayaan tersembunyi dari para pejabat dan miliarder mampu menarik perhatian. Sebetulnya, apa itu Pandora Papers? Pandora Papers merupakan sebuah investigasi global besar-besaran yang mengungkap hubungan antara para pemimpin dunia dengan kekayaan offshore atau perusahaan cangkang yang bernilai triliunan dolar. Ditemukan kepala-kepala negara, pemerintahan, dan politisi yang merancang skema offshore di daerah surga pajak, yaitu British Virgin Islands, Seychelles, Hong Kong, Cyprus, dan Belize. Di Indonesia sendiri, terdapat 2 menteri yang disebutkan dalam penyelidikan Pandora Papers, Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto. Luhut disebutkan karena keterkaitannya dengan Petro Capital. Namun juru bicara Luhut telah mengklarifikasi bahwa ia sendiri telah mengundurkan diri dari jabatannya di Petro Capital sejak 2010. Untuk Airlangga, hanya disebutkan bahwa ia memiliki 2 perusahaan, Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited. Nah, jadi apa bedanya dengan Panama Papers? Ketimbang Panama Papers, Pandora Papers memiliki skala dan tantangan yang lebih besar. Pandora Papers mengungkap lebih dari 2 kali lipat figur yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas perusahaan cangkang dibandingkan dengan Panama Papers. Jumlah sumbernya pun berbeda jauh. Data yang dikumpulkan dalam Panama Papers tidak hanya meliputi transaksi keuangan rahasia, tetapi juga aktivitas-aktivitas ilegal yang dijalankan oleh para penggemplang dana dan pengedar obat-obatan terlarang. Sedangkan Pandora Papers merilis adanya jaringan kompleks perusahaan-perusahaan offshore. Hal ini dilakukan di wilayah tax haven. Praktik tax haven sendiri sebenarnya legal karena tidak melanggar regulasi. Jadi, isu dari Pandora Papers adalah masalah etis dari aksi penghindaran pajak. Maksudnya, offshoring merupakan proses pemindahan legalitas sebuah aset ke negara lain untuk menghindari pajak. Kebijakannya tergantung negara tujuan masing-masing. Hal ini dilakukan di wilayah offshore menggunakan perusahaan cangkang yang hanya ada di atas kertas tanpa karyawan atau alamat kantor. Wilayah-wilayah offshore memudahkan pendiri perusahaan-perusahaan cangkang dan penyamaran identitas. Biasanya, negara tax haven menyambut kehadiran perusahaan cangkang karena adanya pendapatan tinggi dari biaya registrasi perusahaan dan kesempatan kerja bagi pengacara, akuntan, dan sekretaris. Nah, mengetahui semua fakta ini, apa pendapatmu?